Partai politik butuh uang untuk memenangkan kontestasi, oligarki butuh banyak kebijakan-kebijakan yang menguntungkan, perizinan-perizinan, pemenangan-pemenangan tender internasional untuk mempertahankan kekayaannya. Hai kawan ghosting, kali ini kita kedatangan tamu dan ini baru pertama kali tempat ini digunakan. Bersama saya, di sebelah saya ini ada teman saya, namanya Ahmad Najib Ad-Dhirain. Nah, beliau ini salah satu tokoh pemuda yang suatu saat nanti akan menjadi salah satu tokoh bangsa, kira-kira begitu. Amin, amin. Ahmad Najib ini salah satu penulis, ya, bukunya ada banyak, teman-teman bisa ketik di Google atau cari di Instagram Ahmad Najib Ad-Dhirain, itu pasti langsung keluar nanti rentetan-rentetan karyanya, baik itu tentang buku, tentang berbagai macam opini-opininya juga banyak. Salah satunya adalah tentang demokrasi di korupsi, atau salah satunya lagi tentang di bawah cengkeraman oligarki. Dan hari ini kita akan bicara tentang pemilu dan demokrasi. Oh, berat ya malam-malam. Enggak. Ini enggak berat soalnya kita gak akan berbelah ya. Betul. Tapi untuk kemudian hanya melihat, Pres, ya, Mas Najib ya. Iya, Mas. Untuk melihat dari berbagai macam proses pemilu sudah terlaksana, pilkada juga serentak baru pertama kali dilaksanakan juga sudah selesai. Tapi yang muncul dari berbagai macam hal ini adalah tentang keluhan-keluhan. Salah satunya misalnya tentang politik uang yang kemudian terjadi dalam pilkada. Nah, ini menurut pandangan sampean tentang politik uang dalam pilkada, dalam pemilu, itu sebenarnya gimana? Tentang ini ya, tentang politik uang ya. Sebenarnya ini, Mas ya. Ini saya sebelum menjawab ke situ, saya pengen agak tarik ke belakang lah. Hari ini ngobrol soal politik uang itu bukan lagi isu elit bahkan. Jadi anak kecil pun itu udah ngerti gitu kalau demokrasi itu ongkosnya, biayanya tinggi, ya kan? Jadi para calon itu kalau mau menjadi pejabat publik harus punya uang banyak, sehingga logika-logika pejabat publik akan berusaha mengembalikan modal yang besar dengan korupsi-korupsi itu ternormalisasi di masyarakat. Itu yang harusnya isu cukup elit itu bahkan sekarang enggak, Mas. Anak SD, anak SMP pun udah ngerti gitu, teman-teman pun udah saking mungkin parahnya ya, atau dinamika demokrasi kita yang jelek itu sampai seperti itu. Apalagi yang kemarin gitu ya kan, yang terbaru ya 2000, teman-teman pasti ngerti lah gimana dramatisasinya gitu kan, bagaimana kecurangan-kecurangan yang terjadi atau praktek-praktek yang kurang etis lah dilakukan dalam kontestasi demokrasi. Teman-teman kalau pengen lihat mungkin bisa lihat Dirty Vote, nah itu kan cukup viral. Ya. Nah, itu bisa dilihat lah gimana kondisi demokrasi hari ini yang yaitu cukup untuk bilang sedang tidak baik-baik saja. Atau kalau bahasa buku, how demokrasi die gitu, bagaimana demokrasi mati terjadi di Indonesia. Itu spoilernya sebelum masuk ke politik uang. Sehingga tren isu politik uang hari ini itu cukup viral. Dan ini kan bukan hal yang baik ya. Jadi viralnya bukan hal yang baik. Hal baik tapi hal buruk viral gitu kan ya. Politik uang. Nanti gimana konsekuensinya? Nah, setelah ini. Nah, sebenarnya gini, Mas ya. Demokrasi itu kan memang ruang terbuka. Dia ruang terbuka, siapa saja boleh ikut, siapa saja boleh bertarung, sehingga pilihan-pilihan partai politik maupun calon untuk memenangkannya itu harus kreatif memang. Tapi bukan berarti politik uang ini jadi hal yang lumrah terjadi. Nah, waduh, sebagai salah satu solusi alternatif kreativitas. Iya. Mungkin nanti habis ini, setelah ini ya. Saya juga nggak naif untuk itu harus hilang dan sebagainya. Iya, tapi
ada catatannya gitu. Nah kalau kita lihat Mas ya, di Indonesia ya, khususnya di Indonesia, politik uang ini cukup masif terjadi di era reformasi, ya kan? Setelah reformasi. Justru malah reformasi yang digadang-gadang reformasi sebagai nafas segar untuk demokrasi di Indonesia pasca 32 tahun Orde Baru yang kayak gitu ya. Justru malah terjadi di era Reformasi. Karena iklimnya semakin kompetitif kan. Semakin kompetitif, ada belasan bahkan puluhan partai hari ini yang berlomba-lomba. Dan di tingkat daerah bahkan nasional. Nah, kalau di era Orde Baru itu kan mungkin cukup ini ramping gitu ya, baik dari partai politik dan dinamika politik yang terjadi di dalamnya pun kan tersentral di beberapa inilah kalau istilahnya oligarki elit gitu ya. Tidak banyak oligarki. Jadi situasi politiknya itu nggak serumit sekarang, variabelnya nggak sebanyak reformasi. Jadi dulu itu mungkin tersentral ke Soeharto gitu, Presiden Soeharto di Orde Baru, dan sebenarnya itu kunci utama gitu untuk bisa meraih jabatan-jabatan publik itu. Dan tren money politik mungkin nggak terlalu viral pada saat itu. Nah, justru setelah era reformasi, ya, jadi kan mungkin dinamika di Indonesia melihat kondisi kekuasaan yang otoriter dan tidak demokratis pada hasilnya melahirkan berbagai macam kemiskinan, pelanggaran HAM dan sebagainya. Ada momentum untuk menggulingkan kekuasaan itu berupa reformasi kan. Nah, dalam tuntutan reformasi ini itu kan juga ada tuntutan politik sebenarnya. Ada tuntutan politik. Tuntutan politiknya mulai dari iklimnya, kebijakannya. Ya ada nanti Mahkamah Konstitusi, iklimnya, kebijakannya, dan model-model ininya, demokrasinya. Sebenarnya kan desentralisasi itu kan nafasnya gini. Kekuasaan itu harus dibagi dari tingkat pusat hingga daerah. Ya kan? Kalau kekuasaan terdesentralisasi di tingkat daerah, harapannya di daerah itu bisa lebih ngerti gitu. Masyarakat bisa langsung terlibat. Jadi proses pembangunan, proses untuk kemudian mewujudkan kesejahteraan masyarakat lebih cepat lah. Lebih cepat. Jadi mulai dari usul kebijakan apa yang diambil, pengawalan kebijakan apa yang diambil, evaluasinya itu bisa ngena gitu. Karena di tingkat daerah kan. Nafasnya seperti itu sehingga bisa bukan mungkin ya, atau asumsinya proses kesejahteraan dan lain sebagainya itu lebih baik gitu ketimbang sentral. Iya, tersentral di Orde Baru. Nah, masalahnya kan ini kan pemilihan pertama di tahun 2004 ya. 2004. Dulu kan masih ya tertutup. Iya, tertutup di MPR gitu dulu perkembangannya. Saya mungkin bahas dari 2004 hingga sekarang. Jadi reformasi yang diharapkan ya atau reformasi dalam bentuk desentralisasi daerah diharapkan bisa mewujudkan kesejahteraan, ya keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas pemerintah itu malah jadi momok baru, Mas. Iya, itu malah jadi PR baru di Indonesia. Ini saya boleh ini ya dulu ya? Boleh. Sorry. Jadi kalau Pegadaian ini kan punya satu prinsip atau kalimat menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah, negara kita menyelesaikan masalah dengan masalah. Iya, itu semakin rumit. Nanti ada kaitannya sama politik uang. Jadi nanti muaranya ke situ. Itu kan politik itu kan uang itu kan bentuknya, bentuk kecilnya wujudnya lah ya, salah satu wujud kecilnya. Nanti. Nah, harapannya desentralisasi ini ada untuk lebih mesejahterakan karena lebih partisipatif, akuntabel, ya kan, transparan, ya kan, masyarakat bisa mengawal tingkat daerah, bahkan aktor-aktor politiknya pun harapannya orang-orang yang peka di tingkat daerah itu malah melahirkan momok baru. Momok barunya apa? Jadi
demokrasi hari ini semakin tergerus. Demokrasi substansial itu semakin tergerus di demokrasi formal prosedural saja. Seolah-olah ketika pemilu ini terjadi dengan damai tanpa huru-hara, itu berarti demokrasinya udah bagus gitu kan? Udah berjalan lancar. Iya, udah berjalan lancar gitu. Jadi demokrasi era desentralisasi itu semakin tergerus di era di demokrasi menjadi demokrasi liberal. Dengan indikator ada pemilihan umum dan diselenggarakan dengan lu berjurdil tadi, Ya. dan sebagainya itu. Slogannya begitu. Slogannya seperti itu. Nah, pada faktanya, Mas, dalam proses demokratisasi kan gini ya, karena pemahaman publik ya, atau pemahaman masyarakat sipil pada umumnya melihat demokrasi itu bisa sukses dan tidak hanya diukur dari momentum tahunan 4 tahunan itu, iya kan? Ya, 5 tahunan itu. Itu akhirnya kayak jadi momentum yang seksi, iya kan? Ya, ya. Jadi momentum pemilihan itu momentum yang kayak krusial banget dan lain sebagainya. Momentum kayak menentukan nasib gitu ya, nasib kekuasaan 4 tahunan. Nasib kekuasaan atau nasib rakyat ini? Iya, nasib rakyat maksudnya. Sorry, maaf. Nasib rakyat gitu, nasib rakyat 4 tahun ke depan dengan istilah pemilihan umum, atau nanti ya pemilu tingkat presiden dan DPR, kemudian di pilkada juga dengan tingkat Daerah. Nah, akhirnya reformasi itu kan melahirkan banyak hal. Yang satu, Sumama, kebebasan berpendapat semakin dibuka, semakin banyak, ya kan? Pers semakin bisa terbuka, banyak media-media yang mulai berkembang, nggak kayak dulu yang mungkin terbatas dan media itu dikendalikan kekuasaan. Kalau sekarang pers semakin terbuka ya. Jadi reformasi melahirkan keterbukaan informasi, sehingga orang bebas berpendapat, demo, mengkritik medianya semakin banyak, ya kan? Yang kedua, semakin terbuka juga karena partai politik semakin banyak, ya kan? Semakin terbanyak, banyak puluhan, ya belasan ada partai politik yang banyak. Kemudian pemilunya juga dibikin terbuka dan lain sebagainya. Ini kan seolah-olah kesannya bagus, ya? Bagus. Tapi justru malah dalam pelaksanaannya ini mengalami masalah yang cukup serius ternyata. Pertarungannya semakin terbuka, dan hari ini ada istilahnya korupsi politik. Gimana itu korupsi politik? Maksudnya seperti ini. Partai politik kan lahir untuk mendidik rakyat. Iya, betul. Ya. Pendidikan politik ya? Iya, pendidikan politik, mendidik rakyat. Dia itu mencari konstituen sebanyak-banyaknya, ya kan? Menyerap aspirasinya. Kemudian harapannya ketika proses pemilu itu adalah ajang untuk memperjuangkan ideologi. Harusnya gitu ya. Ya kan, memperjuangkan ideologi, konstituen dan sebagainya. Sekarang tidak. Jadi pemahaman partai politik, baik calon ya, atau calon, itu hanya soal menang dan kalah. Tergeser di situ. Istilah dinamika politik itu akhirnya mulai tergusur. Partai politik itu harus turun ke masyarakat, ya kan? Kader-kadernya harus turun ke masyarakat, membimbing, ya kan? Mengadvokasi, mengawal dan sebagainya. Itu ada tuh. Iya, sehingga sekarang itu masyarakat itu, Mas. Ini basisnya siapa? Ya kecampur aduk gitu. Yang menentukan uangnya siapa yang paling banyak. Ya enggak. Jadi nggak ada basis ideologis. Ya. Kalau kita ngelihat dulu di era Orde Lama, itu kelihatan mana basisnya Mas Yumi, mana basisnya PNI, mana basisnya ini. Kelihatan gitu. Kalau kuning-kuning banget, kalau merah-merah banget, kalau hijau-hijau banget. Sekarang abu-abu. Sekarang partainya banyak merah, kuning, hijau, tapi nggak jelas ininya. Nggak ada warnanya ya. Jadi yang menentukan hanya uangnya. Nah, ini maksud saya adalah pemahaman
politiknya tergerus di hanya soal menang kalah. Nyambung nggak? Nyambung. Mungkin karena akhirnya ini juga, kalau akhirnya kita tetap bersikukuh dengan identitas misalnya, ya sampai kapan akhirnya kita bisa merasakan kemenangan gitu? Iya, akhirnya itu kan dilematis ya, nanti ya. Percuma juga seumpama partainya ideologis banget, idealis banget, nggak menang. Dia kan nggak bisa memperjuangkan kebijakan gitu kan kalau ya. Iya betul juga sih. Menang kalah itu harus. Itu dalam politik kan soal menang kalah. Cuman yang jadi PR adalah fokusnya hanya soal menang kalah itu. Nah, kalau logikanya partai politik dan calon itu menang dan kalah, ya kan? Maka dia akan menghalalkan segala cara. Nah ini maksudnya. Nanti masuknya di kos politik yang tinggi, ya kan? Jadi partai politik logikanya itu intinya harus menang dan kalah. Gak ada faktor-faktor yang lain, ideologis, basis, konstituen, ya, pengorganisiran masyarakat nggak ada. Jadi hanya soal menang kalah. Maka satu-satunya cara, maka fokusnya gimana caranya bisa memenangkan kontestasi di era reformasi. Logika inilah yang akhirnya melahirkan banyak sekali model-model politik kotor gitu. Banyak sekali melahirkan ini hal-hal yang tidak etis dalam politik. Salah satunya adalah money politik itu. Karena pokoknya sudah menang lah gitu. Harus menang. Jadi mau nggak mau harus menang, sehingga ini pertarungan soal uang. Siapa yang paling banyak untuk mengasih uang, itulah yang menang. Masyarakat semakin bahagia. Nah ini yang akhirnya membuat bukan sirkulasi, bukan dinamika, apa istilahnya, kondisi itu ya, yang membuat ya euforianya ya harus pakai money politik tadi, pakai politik uang. Jadi nah kalau sudah kontestasi atau pertarungannya adalah politik uang, ya, money politik tadi, maka kan ini soal siapa yang paling banyak punya uang. Nanti kan ya, baik dari calon maupun dari backingannya. Iya, partai politik dan backingannya. Nah, akhirnya gini nanti muaranya, Mas. Ini yang pertama itu, yang akhirnya kenapa kok sekarang calon-calon dan partai politik melakukan transaksional itu, money politik. Sekarang dalam perspektif masyarakat, ya kan? Banyak orang yang akhirnya menyalahkan masyarakat, Mas. Suruh siapa diterima? Iya, banyak yang gini. Ini kan masyarakatnya sendiri yang membuat situasinya seperti ini. Mereka juga mau nerima uang, mereka juga mau istilahnya dikasih amplop. Harusnya kan ya enggak gitu kan. Harusnya masyarakatnya nolak lah. Harusnya justru karena masyarakat pintar diterima uang. Gini, kan bilangnya gini, karena semua partai sama aja. Iya kan, merah, kuning, hijau, biru dan lain sebagainya, semuanya sama aja. Yang membedakan hanya uangnya. Ya, masyarakat milih uangnya. Ambil saja ya. Iya gini, kan Anda gini. Ada 3, ini saya anggap ada 4 partai gitu ya Mas. Ini ngobrol biasa ya, ngobrol dulu ya. Ada 4 partai. Partai yang satu gak jelas, gak jelas semuanya. Yang membedakan adalah uangnya 50, 100, 200, 300. Terus yang milih yang mana? Yang 300. Kan gitu, milih uangnya. Kecuali kalau dinamikanya partai politik itu tarungnya adalah tarung ideologi dan gagasan selama 4 tahun gitu. Siapa yang paling banyak ngeramut di tingkat basis, turun kadernya, ya kan? Turun ke petani, turun ke nelayan, nyatet isunya, digarap di partai dan sebagainya. Maka basisnya adalah loyalitas dan ideologi milihnya. Iya kan? Ya betul. Kalau yang merah karakternya gitu. Kalau yang ini karakternya agamis dan sebagainya, basisnya memperjuangkan ini. Jadi punya basis yang jelas. Nah, masyarakat sekarang dihadapkan oleh banyak partai politik yang nggak punya karakter itu. Yang membedakan cuma warnanya aja. Iya kan sih? Kalau dulu kan tidak, Mas. Dulu ya kalau PNI, kalau Mas Yumi. Normal kalau PKI, ya kan?
Kalau Golkar Jelas ya. jelas. Dan yang diperjuangkan juga. Karena mereka merasa diperjuangkan, mereka merasa didekati, mereka kesehariannya petani mereka datang untuk cross-check dan sebagainya. Ya mereka milih partai itu karena basis ideologi. Lihat, nah sekarang emang ada perampasan ruang hidup atau penggusuran kader partai datang untuk advokasi? Kan jarang. Yang advokasi kan ya NGO, lembaga masyarakat sipil, LBH. Datangnya pas pemilu bagi-bagi atau mahasiswa gitu, iya kan ya. Sehingga masyarakat nggak merasakan dinamika partai politik yang bagus, dan akhirnya logika masyarakat ya udah yang membedakan bukan ideologinya, tapi yang membedakan seberapa banyak uangnya, makanya uang diterima. Nah, kita nggak bisa nyalain masyarakat sebenarnya. Ini murni karena partai politik yang menciptakan situasi kayak gitu. Nah, ini perspektif ya, Mas. Nah, akhirnya ada fenomena politik uang tadi, politik uang. Nah, masuk di politik uang. Politik uang nih, karena partai politik dan calon ini butuh uang yang banyak. Oh ya. Nanti masuk konsekuensi juga. Nanti apa sih? Nanti kira-kira konsekuensi dari money politik ini gitu kan ya. Karena ini bahasa sangat mudah. Karena calon dan partai politik butuh uang yang banyak untuk memenangkan kontestasi, maka mereka cari donatur. Ya betul. Clear ya? Clear. Cari donatur dan mempertahankan donatur keuangan. Jadi kalau di bahasa oligarki itu ada wealth defense, ya, ada pertahanan kekayaan, ya, ada juga akumulasi kekayaan. Gitu. Mereka akan mencari donatur dan akan mempertahankan kekayaan dari partai politik. Nah, kalau mencari donatur itu gini. Maka mereka akan ketemu dengan orang-orang yang bisa ngasih uang, ya kan? Ya. Namanya kalau bahasa teman-teman atau masyarakat sekarang itu namanya oligarki. Oligarki itu segelintir elit yang uangnya banyak banget. Nggak habis-habis. Mereka punya konsesi tambang, mereka punya banyak hal ya, kekayaan yang triliunan gitu, ya kan? Ya. Partai politik butuh uang untuk memenangkan kontestasi. Oligarki butuh banyak kebijakan yang menguntungkan, perizinan, pemenangan tender internasional untuk mempertahankan kekayaannya. Oligarki, tidak? Okay. Mereka butuh tameng-tameng hukum agar kerusakan lingkungan, korupsi terjaga, kekayaan terjaga. Partai politik butuh uang. Kawin akhirnya. Ketemu di sini. Sama-sama punya kepentingan. Oligarki butuh dijaga, ya kan? Butuh dijaga kekayaannya, tambang-tambangnya ini nggak boleh diserobot lagi, ya kan? Pekerja-pekerja murah, upah-upah murah, kemudian pajak-pajak yang diturunkan semua, atau amdal-amdal yang ini dilewatkan dan sebagainya, itu kan butuh kekuasaan, kebijakan. Ya, butuh kebijakan. Partai politik bisa menyediakan itu kalau menang. Kawin mereka. Ini yang terjadi di era reformasi. Dan lebih parahnya adalah kalau dulu hanya tersentral di ini circle-nya keluarga cendana. Kalau dulu tersentral, sekarang itu semuanya, pemainnya itu menumpuk di semua daerah. Masing-masing tumbuh ya. Iya, jadi aktor-aktornya semakin rumit, semakin banyak. Di tingkat kabupaten kota ada pemain-pemainnya sendiri, di tingkat provinsi ada pemain-pemainnya sendiri, dan bayangkan itu puluhan. Semakin banyak variabelnya. Dan semakin banyak PR, ini maksudnya Momo itu, semakin banyak PR untuk menyelesaikannya. Bukan jadi tambah sulit, mudah ya? Bukan tambah mudah, tambah rumit gitu. Gini, boleh jadi masalah yang ada di Malang soal itu berbeda dengan yang ada di Madura. Ya. Juga berbeda dengan di Probolinggo, karena watak model itu beda-beda nanti, proses korupsinya, proses seperti itu. Tapi polanya seperti itu. Nah, akhirnya dari oligarki sama politisi, partai politik, mereka kawin jadi satu. Nah, nanti setelah kawin mereka kan memenangkan kontestasi kekuasaan, asumsinya seperti itu. Nah, ini kan harus dipertahankan. Maka kekuasaan negara itu hanyalah alat
kalau bahasa teman-teman mahasiswa ya, itu akhirnya hanya jadi alat untuk mempertahankan segelintir kepentingan elit itu yang terjadi. Jadi pada akhirnya ternyata negara ini dikalahkan oleh elit-elit itu. Iya. Bahkan aparaturnya kalau bisa dibilang sebagai pejabat, mereka pejabat oligarki bukan pejabat. Iya, trennya di 2024 tuh gini. Betul bisa cari ya. Pengusaha yang jadi politisi itu banyak, mayoritas pengusaha. Jadi trennya sekarang itu modelnya oligark elit yang jadi satu. Dia pengusaha sekaligus elit politik. Nah, itu lebih rumit itu. Mungkin karena ini, daripada saya menyiapkan orang untuk masuk gitu kan, daripada lebih baik saya sendiri yang masuk gitu. Jadi ya gitu, akhirnya negara ini nation state ya, dia peran untuk dia akhirnya seolah-olah jadi swasta gitu, negara ini. Peran untuk yang di awal di Pancasila itu ya kesejahteraan, keadilan sosial dan sebagainya semakin hilang gitu nanti. Nah, itu terjadi di tingkat Pemda, baik di pemerintah pusat, Mas. Tingkat Pemda maupun pemerintah pusat. Nah gini, nanti kan ongkos politik yang dikeluarkan banyak sekali itu, ya banyak banget itu kan harus dikembalikan, beliin modal kan? Ya. Nah, karena dia sudah mengeluarkan uang banyak, maka dia harus balik modal. Nah, karena apa namanya? Politik ijon itu ya, di money politik itu terjadi. Nah, karena dia pengen balik modal, maka kekuasaan ini dijadikan alat untuk nyari uang itu. Yang seharusnya kekuasaan digunakan untuk mensejahterakan rakyat di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, dan lain sebagainya, semua terkorupsi. Untuk mengembalikan modal tadi. Jadi yang harusnya pendidikannya bagus, dikorupsi sama tender-tender. Ya, uangnya yang dipakai untuk kesejahteraan dikorupsi sehingga pelayanan publik ya mulai dari sarana prasarana dan sebagainya tidak tercukupi dengan baik, ya kan? Kesehatan pun sama, ya kan? Pekerjaan pun sama, lingkungan rusak dan sebagainya. Yang terjadi masyarakat itu kerentanan kemiskinan, nanti kan muaranya ke situ, angka kriminalitas tinggi, moralitas rusak. Berarti sebenarnya yang mahal ini adalah tentang penyelenggaraan pemilunya yang dilakukan oleh negara atau kos politik yang dilakukan oleh partai politik dan masing-masing calon. Oh, kalau itu masuk pertanyaan itu ya. Ya apakah ya lebih mahal itu mana? Lebih mahal. Yang mahal ini ternyata sebenarnya ketika negara menyelenggarakan pemilu atau memang kos-kos politik dari partai politik dan dari para calon itu untuk kemudian melaksanakan kampanye-kampanyenya. Oke. Jadi kalau ngomong berapa ongkos dari pemilu itu kan mungkin terlihat ya, Mas. Bagi saya pengeluaran APBN. Kalau kita lihat di CNN itu kan kalau tahun ini 71 sekian triliun. 71 triliun. Angkanya meningkat sekitar 57% dari pemilu di tahun 2019. Itu 71 triliun lah. Kalau justru lebih banyak mana ongkos penyelenggaraan pemilu dengan ongkos partai politik ataupun calon dalam memenangkan kontestasi? Jelas ini partai politik dan ongkos dari masing-masing calon ini. Jadi sudah tidak terdeteksi dan angkanya pasti lebih besar. Dari apa yang dilaporkan? Dari apa yang dilaporkan? Itu nanti bisa di cross check lah datanya. Semua calon ini habis berapa. Coba di total diakumulasi itu pasti besar banget. Jangankan di tingkat nasional, di tingkat kabupaten saja itu sudah. Mohon maaf, di tingkat desa saja itu sudah besar banget ongkosnya, MM-an. Ini ya jadi PR. Karena konsekuensi dari money politik itu yang mengorbankan masyarakat, dinamika, kemiskinan, ya, pendidikan yang merosot, ekonomi, susahnya nyari pekerjaan, tingginya angka kematian, dan masih banyak kerusakan lingkungan. Itu harga yang harus dibayar loh. Harga mahal yang harus dibayar karena proses money politik yang terjadi ini. Tapi sebenarnya
pada akhirnya orang waras mana yang kemudian mengeluarkan uang sekian banyak, sedangkan kita tahu dalam satu posisi pendapatan kita gak akan sebanyak itu gitu. Ini jelas. Nah, ini kan mudah sekali, logikanya mudah sekali. Logikanya mudah sekali. Orang waras mana yang ngeluarin uang banyak, ya kan? Terus dia hanya ngandelin gaji. Itu sudah tidak logis kan? Itu kan pasti gini. Nanti pasti muaranya ya nanti gimana cara balik modalnya. Balik modal itu kan nggak hanya selalu soal uang. Perizinan, kebijakan, peraturan yang menguntungkan bisnisnya dan kroni-kroninya, itu kan termasuk salah satu upaya korupsi politik untuk balik modal. Yang angkanya sangat fantastis gitu. Sangat fantastis. Teman-teman bisa lihat lah, salah satu capres kemarin lah. Itu punya lahan seluas apa? Kayaknya luasnya agak hektaran kilometer ya. 4 kali negara Malaysia. Besar ya. Punya dia sendiri. Iya kan, HGU. Dan yang katanya mau dikembalikan ke negara. Ya katanya. Mungkin itulah ya. Atau beberapa calon yang lain lah ya. Enggak hanya satu calon. Calon-calon yang lain pun sama aja kok. Ini ya itulah. Pasti ya itu. Konsekuensinya cukup pelik gitu ya. Ya pertanyaan tadi, apakah ongkos politik dari pengeluaran formal ya dari pemilu lebih besar atau lebih besar dari partai politik dan calon? Jadi bagi dia calon dan partai politik selain tidak terdeteksi, sumbernya juga tidak diketahui. Nah itu dan konsekuensinya juga lebih parah. Pasti gini kan, orang modal 50.000 kan untungnya kan harus 100 atau 200 minimal kan gitu. Kalau itu kan gitu. Kalau di kebijakan ini jelas, Mas. Jadi kalau perorangan capres cawapres itu ya sumbangannya itu untuk calon presiden 2,5 M. Ya kan? Kalau dari perusahaan sumbangannya itu maksimal itu 25 M satu orang. Aturannya ini ya. Iya. Jadi maksimal satu orang nyumbangnya itu kalau semua saya nyalon presiden RI gitu. Ada orang nyumbang ke saya gitu, perorangan. Maksimal dia hanya ngasih 2,5 M. Ada perusahaan mau nyumbang saya gitu ke presiden. Maksimal 25 M. Itu kalau satu perusahaan. Coba 100 perusahaan. Jadi 2 triliun. Jadi berapa kan gitu. Coba kalau 1000 perusahaan. Se-Indonesia ini ada berapa perusahaan yang bertarung mati-matian untuk mempertahankan perusahaan mereka agar tetap ini. Atau jangan-jangan juga ada investor luar. Apalagi investor luar, itu berapa dolar kan? Jadi bagi saya lebih besar inilah, Mas. Tetap lebih besar pada akhirnya. Dan intinya konsekuensinya lebih parah, lebih buruk. Dan dari berbagai macam proses, cerita, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa dari proses pemilu langsung, pada akhirnya sebenarnya apa yang kemudian akhirnya menjadi evaluasi untuk pemilu langsung ini? Karena kan belakangan juga muncul satu wacana bahwa pemilu ini lebih baik dipilih oleh DPRD lah. Bahkan kalau mau disepakati pada malam itu katanya kan, bisa saja kan, karena seluruh partai politik sudah tergabung. Itu kayak rembukan korporasi ya. Jadi perusahaan tuh ngerembuk gitu. Kan dari setiap perwakilan ya, turun dulu di konstituen, tanyain mau enggak, itu kayaknya jarang gitu kayaknya. Sebelum jadi mau bikin kebijakan itu kan harusnya pamit dulu lah minimal kan, turun dulu ke konstituen, daerahnya, dapilnya, ditanyain mau enggak kan gitu. Ini enggak. Jadi mau bikin kebijakan deh di situ rapat gitu, kayak rapat perusahaan gitu. Aduh kan ini kalau dalam bahasa beberapa tulisan di media istilahnya negara swasta. Negara untung rugi, jadi jual beli terhadap masyarakatnya negaranya. Ini apa tadi soal ini ya, pemilu evaluasinya sebenarnya gini. Pertama ya kita sebagai masyarakat sipil itu minimal saya nggak tinggi ya, nggak bikin ekspektasi yang tinggi gitu. Mas kita harus revolusi. Enggak lah, menurut gue ya oke gitu. Cuman itu kan masih panjang ya bagi saya. Perlu ada beberapa prasyarat yang harus terpenuhi. Tapi untuk per hari ini minimal masyarakat sipil, baik itu mahasiswa, ya petani, nelayan,
dosen, dan masih banyak hal, itu harus sadar, ngerti, dan mau mengawal demokrasi. Evaluasinya loh ini ya. Mengawal demokrasi itu nggak hanya mengawal pas pemilu aja, tapi 5 tahun sirkulasi kekuasaan ini dikawal. Dikawal itu mulai apa? Ya kalau di tingkat desa, kita itu mengawal mulai dari perencanaan anggaran, ya kan? Oh ini mulai dari musrembang yang ada itu kita usul, kita gini, terus kita kawal di tingkat perencanaan, dan di tingkat pelaksanaannya itu kita kawal. Apakah sudah terrealisasi dengan baik, apakah dikorupsi atau tidak. Kalau ada korupsi ya kita advokasi di tingkat desa lah minimal, kan bisa kelihatan kan kantor desa sama rumah kan? Kelihatan. Kalau kekuatan kita itu lebih tinggi lagi, bisa ngawal di tingkat kabupaten sama kota, karena mungkin punya jaringan, punya organisasi, punya lembaga yang gede, punya finansial yang cukup, ya kita bisa kawal di tingkat kabupaten kota, melakukan proses penyadaran ke masyarakat pentingnya mengawal bareng, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan lain sebagainya. Jadi ngobrol soal evaluasi pemilu itu nggak hanya pas 5 tahun itu, tapi berjalan 5 tahun ke depan ini loh. Sehingga kalau dari tahun pertama sampai tahun keempat kita melakukan itu, di pemilu yang akan datang pasti ada perubahan yang cukup substansial gitu. Tapi kadang akhirnya kesadaran itu kan tidak mungkin akhirnya langsung menjadi satu tindakan di kalangan masyarakat ya. Dan ini mungkin akhirnya berkaitan dengan bagaimana kemudian peran partai politik tadi memberikan pendidikan politik. Itu maksud saya. Partai politik itu hadir untuk itu sebenarnya. Kalau teman-teman baca sejarah partai politik di Indonesia, dia itu hadir ya untuk melakukan pengorganisiran ke itu masyarakat. Penting kita. Jadi bukan sekarang kan trennya seolah-olah tugasnya mahasiswa untuk itu tugasnya partai politik, mahasiswa, NGO dan lain sebagainya yang harus turun ke masyarakat mengawal. Itu tugasnya partai politik, memberikan pendidikan politik minimal gini. Caranya membaca APBDes seperti apa, kemudian menyusun APBDes seperti apa, mengawal, melaksanakan dan sebagainya. Itu yang harus dilakukan sehingga nanti di momentum 5 tahunan itu orang sudah ngerti, oh aku udah nggak mau lagi milih yang orangnya nggak punya kapasitas. Oh itu ada evaluasi substansial. Nah kalau hanya momentumnya evaluasi di tingkat pelaksanaan 5 tahunan itu nggak substansial nama evaluasinya. Evaluasi formalitas, apakah soal keamanan gitu kan? Soal biaya DPT, tempat apa sih itu gitu. Bagi saya itu ngomong evaluasi itu bagi saya keseharian kita bermasyarakat, ya kan? Setelah pemilu itu kita mengawal terus sampai 5 tahun ke depan. Kalau nggak dikawal, ya ini nanti ruginya kita semua gitu kan ya. Kekuasaan nggak jalan dengan seharusnya semestinya. Kita nyari pekerjaan susah, gajinya dikit banget, harga-harga bahan pokok naik, melejit, nggak bisa beli, nyicil rumah nggak bisa, beli motor, sebenarnya kita rasakan gitu. Karena kita nggak mau ngawal kekuasaan yang harusnya negara hadir untuk itu. Negara hadir untuk biaya sekolah kita gratis, biaya kesehatan kita gratis, harga bahan pokok itu lebih murah. Kalau ada Berten, ada ini ya. Ada quotes dari saya lupa namanya Berten apa gitu, lupa. Buta yang paling buta yang paling kejam ya, itu adalah buta politik. Karena dengan kita sok-sokan nggak mau terlibat di politik, maka kita telah membiarkan kita membiarkan harga bahan pokok mahal, baju sandang pangan mahal, kita membiarkan banyaknya terjadi pelacuran, kriminalitas, karena kekuasaan nggak hadir untuk itu. Akhirnya meruntuhkan segala hal. Nah, soal wacana pemilihan, apakah ini dipilih di DPRD atau di tingkat pemilu secara langsung. Kalau dilihat dari tadi kan sebenarnya ada evaluasi substansial. Kira-kira wacana DPRD ini gak substansial sekali. Maksud saya gitu kan, nyambung gak? Ini adalah isu yang bagiku isu elit gitu.
dia memperbaiki prosedur. Iya kan? Padahal pokok permasalahannya ya bukan prosedur gitu, tapi bagaimana kesadaran partai politik itu loh. Iya kan? Bagaimana kita itu mau mengawal demokrasi ini, bagaimana akhirnya kebijakan-kebijakan ini bisa lahir dari konstituen-konstituen itu. Karena kultur politik yang dibangun oleh partai politik tidak mewujudkan semua harapan-harapan yang dulu dicita-citakan. Ya itu. Ya kalau bagiku ya, apakah urgent ini lebih mudah ya? Urgent atau tidak gitu? Pemilihan melalui DPRD. Ya gak ada urgent gitu. Atau gini guys, apakah ketika pemilihan daerah ya dipilih oleh DPRD hasilnya akan mensejahterakan? Nah itu kan jangan kan saya yang ditanya, orang lain, teman-teman itu masih ragu gitu. Iya kan? Jadi gini, kita itu ingin ngobati penyakit, tapi obatnya itu gak tepat. Udah tahu sakitnya pusing, dikasih obat diare. Gitu. Gak nyambung. Gak nyambung gitu. Kita itu masalah demokrasinya apa, dikasihnya perbaikan prosedural tadi, ya kan? Yang belum tentu mungkin bisa menyelesaikan ongkos politik yang tinggi. Oke, Mas kan tadi kan muaranya kan karena ongkos politiknya besar, sehingga biar nggak besar, biar dipilih DPRD. DPRD ini emang ongkosnya nggak besar juga. Atau ternyata nanti sama saja ternyata. Iya, ini malah kalau kamu saya kasih suara di DPR ya setor ke saya. Iya, tambah ini itu kalau bahasanya mohon maaf ya. Tempo atau ini ya. Itu kayak back to orde baru. Tempo. Iya, jadi dia itu mau sentralistik lagi. Dia mau dikuasai oleh aliansi koalisi partai politik sehingga bisa dipilih. Nah, ini kalau seperti itu, Mas. Ya bagi saya malah calon-calon kepala daerahnya itu dia nggak peka terhadap basis. Dia hanya basis loyalitas partai gitu. Basis loyalitas elit gitu. Justru malah threshold kemarin itu ketika ada calon independen bagiku itu malah terobosan yang luar biasa. Karena hari ini gini, Mas. Masyarakat ini kan seolah-olah gini, kita kan yang milih figurnya, itu pilihan kita. Padahal pilihan-pilihan itu sudah ditentukan oleh oligark tadi. Sejak awal ya. Sejak awal, karena bahkan sejak awal kita sudah tidak punya pilihan sebenarnya. Sudah. Kalau kata Rocky Gerung kan itu threshold itu kan masalahnya kan. Sejak awal kita sudah nggak punya pilihan, udah dipilihin. Nah, keterobosan kemarin dari putusan MK bagi saya cukup lumayan, sehingga calon-calon independen atau figur-figur tokoh masyarakat mungkin ya itu bisa menang meskipun nggak dapat rekomendasi partai dengan presentasi yang lebih rendah. Nah ini bagi saya lumayan lah, masih prosedural itu lumayan substansial ketimbang wacana kepala daerah dipilih DPRD. Ini kan tebak. Ya mungkin itu bagi saya, itu asumsi saya, Mas. Kalaupun nanti ada sanggahan, ada itu monggo lah, itu kan proses perdebatan. Saya pun punya hak untuk mengutarakan pendapat berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang saya ketahui gitu. Jadi bagi saya itu nggak substansial. Justru malah threshold kemarin itu lumayan membantu agar dinamika yang terjadi di masyarakat tidak terkooptasi. Ya, tidak terkooptasi oleh para elit lah ya. Para elit tadi. Apa kiranya yang akhirnya bisa menjadi karena pemilihan yang kemudian dilakukan oleh DPRD ini sebenarnya tidak terlalu substansial banget lah gitu kan. Kemudian wacana-wacana itu juga tidak terlalu urgent atau terlalu penting dan tidak menyelesaikan berbagai macam persoalan dalam proses pemilu langsung. Kira-kira alternatif lain dan reformasinya terkait dengan pemilu ini seperti apa? Alternatif lainnya. Nah, ini sebagai pertanyaan penutup dari saya. Ini sebatas wacana ya. Wacana. Ini ya bagi saya mungkin entah terdengar utopis atau apa, tapi namanya imajinasi itu kan harus ada. Bebas lah. Bebas. Kalau nggak ada imajinasi juga nggak ada revolusi-revolusi yang terjadi kok di negara Eropa dulu. Semuanya kan era Renaissance, masa pencerahan di Eropa gitu kan, penggulingan dinasti kerajaan dan sedikit itu semuanya lahir dari imajinasi ilmuwan yang duduk di warung kopi kan dulu. Betul. Nah itu kalau teman-teman bisa
baca itu ya, imajinasi itu penting. Nah, bagi saya imajinasi saya evaluasinya, karena ini masalahnya lahir dari politik, maka harus diselesaikan dengan politik. Maksudnya apa? Sirkulasi kekuasaan itu harus direbut oleh elemen-elemen progresif memang. Jadi nggak bisa kita hanya ini ya, gerakan apa istilahnya itu emansipatoris aja. Gerakan penyembuhan tingkat kecil gitu, tingkat penyembuhan tingkat pengawalan. Tapi semua kita lakukan advokasi pengawalan itu penting ya, melakukan pengawalan demokrasi di tingkat lokal, nasional, daerah dan itu penting. Tapi karena ini permasalahan politik dan permasalahan sirkulasi, maka kekuasaan itu harus direbut oleh elemen-elemen progresif memang. Dengan cara harus ada partai-partai politik progresif yang lahir, yang punya ideologi kuat dan memenangkan sirkulasi kekuasaan, mengkooptasi kekuasaan itu dan menciptakan kebijakan-kebijakan yang baru. Mungkin terdengar sangat ini ya, sangat wah mustahil. Tapi itu memang kalau kita sering diskusi dan sebagainya, oke lah kita melakukan gerakan emansipatoris, gerakan tingkat bawah, grassroots kecil-kecilan dan sebagainya. Tapi tetap harus ada imajinasi ke situ. Elemen progresif, partai-partai politik progresif yang punya ideologi, punya basis jelas, itu harus bisa merebut kekuasaan itu. Dan dari sekian banyak partai tidak ada yang mewakili itu. Ada cuman kenapa ini? Ya ini mungkin potensi untuk menangnya kecil sekali gitu kan. Ada kok banyak kok partai, ada partai hijau dulu namanya. Itu teman-teman NGO yang bikin. Ada partai hijau, ada partai mungkin yang lumayan, kalau udah di partai buruh itu udah dulu ya cukup progresif lah partai buruh itu. Ada banyak partai-partai kecil kok yang memang belum ikut kontestasi mungkin. Nah, karena kos politik ya. Iya, karena kos politik tadi. Sehingga gagasan ini tuh perlu. Jadi bagi saya harus ada momentum elemen progresif bersatu bisa mengkooptasi kekuasaan itu. Tapi ya bukan dengan cara yang pragmatis, dengan proses tadi. Jadi aktivis itu mau mengorganisir masyarakat, punya basis, kemudian terus aktivis itu mungkin bisa ngerembuk jadi satu untuk bisa ngobrol soal alternatif kooptasi kekuasaan tadi. Itu mungkin terdengar imajinatif banget, tapi itu penting. Kalau tahu tahun 2045 nanti terwujud kan? Waduh. Itu generasi emas kan katanya ya, generasi emas. Iya, sampai ini lah calonnya. Kemana generasi emas itu? Ya kalau ngomong yang lebih muda ya bagi saya ya kita sebagai masyarakat sipil harus mengawal demokrasi lah hari ini. Minimal menyadarkan masyarakat, bisa ngajarin orang-orang baca anggaran, bisa ngerti bahwa ada hak mereka di kekuasaan, mereka bisa menuntut soal pendidikan dan sebagainya. Itu yang terdekat. Okay. Mungkin sebelum penutup, kenapa akhirnya pendidikan politik itu tidak dilakukan oleh partai politik, baik pengawasan, pengelolaan anggaran dan sebagainya? Khawatirnya ketika masyarakat bisa membaca, maka ruang-ruang mereka untuk akhirnya mengambil berbagai macam hal itu tidak bisa dilaksanakan. Nah itu jelas, itu satu paket sebenarnya. Jadi kekuasaan itu selalu menciptakan kondisi gitu. Masa kita melahirkan musuh sendirian itu nanti sudah itu lingkaran kekuasaan lah. Karena politisi kan bukan guru ya. Iya. Dia agak bangga kalau muridnya lebih pinter. Iya, dia agak bangga kalau muridnya lebih pinter. Betul Mas. Betul Mas. Ya, sebagai kalimat penutup lah dari berbagai macam hal yang sudah kita bicarakan, apa kira-kira pesannya kepada teman-teman? Oke, pesan kepada kita semua ya. Duh, nggak enak nih kayak sok bijak nantinya. Gak apa-apa, siapa tahu buat potongan-potongan. Ada ini quotes menarik, Mas. Soal ini bagi teman-teman lah, bagi teman-teman aktivis, masyarakat sipil, warga dan sebagainya, hak-hak yang merasa bahwa hak-haknya yang nggak terpenuhi gitu karena sirkulasi demokrasi nggak berjalan dengan baik, kita harus bisa berkontribusi lah sekecil apapun untuk merubah demokrasi yang kita lakukan hari ini, sekecil apapun, sekuat yang kita bisa. Meskipun
itu terdengar sulit dan apa yang kita hadapi berat, sedangkan kekuatan kita yang kita miliki kecil, tapi satu hal yang pasti Tuhan tahu kita telah berusaha untuk memperbaikinya. Itu. Oke. Ini dicatat dari sorry Pak. Itu Mas quotes. Ya, ini dicatat dari Ahmad Najib Abdurrahim. Enggak, sebenarnya quotes orang itu tak revisi. IG-nya langsung dikunjungi. Oke, Mas Najib ya. Oke.